Ya teman-teman, ini ada di Bangsal Pracimosono. Ya, adalah salah satu bangsal di kompleks Kepatian. Ya, itu adalah pendopo kepatiannya. Gubernuran Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap semangat di era pandemi, ya, kita tetap berkarya bersama. Yang kami hormati, wabil khusus penceramah Bapak Dr. Haji Sagiran MKes dan hadirin sekalian yang melalui virtual. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sungguh pandemi ini adalah ujian dari Allah, bukan apa-apa. Ini adalah ujian dari Allah untuk terus menapis siapa di antara kita yang tetap on the right track pada jalannya, yakni menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditafsirkan dengan berbagai hal. Ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus menerima setiap yang orang awam menyebut sebagai musibah. Tetapi bagi seorang muslim harus dicari ada apa yang dibalik musibah itu. Mari kesempatan ini kita bermuhasabah, kita menghitung-hitung dengan musibah ini, hal-hal apa yang ada pada diri kita untuk dibikin menjadi lebih baik ke depannya. Nah, seorang muslim di saat pandemi ini harus punya catatan yang penting. Catatan menjadi agenda prioritas yang harus dijalankan. Apa itu? Yakni kembali kita mengedepankan sikap yang namanya sabar. Karena sabar itu adalah ciri orang yang bertakwa. Dan sabar itu adanya di mana? Adanya di awal, di tengah, dan di penghujung, bahkan sesudah itu tetap harus adanya sabar. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak sepakat kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kalau dia sudah nggak sabar ya berarti, kalau dia sudah keluar batas ya berarti dia sudah nggak sabar. Padahal sabar itu ciri orang bertakwa. Jadi jangan pernah mengatakan sabar ada batas, enggak. Kita harus terus bersabar apapun yang terjadi. Alhamdulillah, bagi kami profesi dokter, sehat dan sakit, bahkan hidup dan mati, itu menjadi pemandangan kita hari-hari. Mohon maaf saya katakan demikian, ya memang itulah profesi kami. Ya. Maksudnya apa? Hari-hari kami bersama pasien, dari pasien yang sakitnya ya ringan sampai sakitnya memberat, bahkan parah, bahkan sampai berajal. Saya pernah menulis buku, dan ini merupakan kumpulan kisah dari bagaimana para pasien itu menjalani hari-harinya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya menganggap beliau-beliau yang sebagiannya saya tulis di buku ini adalah guru-guru saya. Bagaimana ternyata sakitnya itu menjadi media bagi sebagian orang yang saya tulis dalam buku itu, yakni menjadi media meraup pahala, Masya Allah. Sehingga dalam kesempatan seperti ini tidak ada cara lain kita manfaatkan untuk taqarrub ilallah. Sesungguhnya Allah ini kepingin kita semua, bahkan seluruh dunia makhluk, ya tidak hanya orang Islam tadi disebutkan Ustadz Muhammad Nur, tidak hanya orang Islam, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk Allah mengatakan, woi kalian, ini loh aku ada. Masya Allah. Sehingga kalau kita tidak kemudian ada perbedaan
sebelum dan sesudahnya, Masya Allah. Kita harus betul-betul muhasabah dan lagi-lagi muhasabah. Ketika saya berhadapan dengan khusus orang-orang yang mengalami sakit gagal ginjal, yang umumnya buku-buku teori mengatakan tidak akan bisa sembuh dan harus menjalani cuci darah seumur hidup. Tapi bagi mereka, saya tulis statement, saya tulis pernyataan-pernyataan, testimoni bahwa menjalankan perintah agama itu menjadi sarana modalitas penyembuhan. Luar biasa ini, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu, terutama para pejabat dan juga para aparat, kodrat hidup kita adalah bekerja. Maka di hari-hari pandemi ini, kalau yang kemarin belum, mari setiap kali kita berangkat bekerja, sungguh pekerjaan yang kita jalankan ini adalah menjalankan perintah Allah, yakni sebagai khalifatullah. Jadi dalam banyak redaksi di Quran, orang bekerja disebut sebagai amil, ya. Pekerjaan itu disebut sebagai amalun, banyak sekali, bahkan paling banyak ada 260 ayat, ya, dengan turunan-turunan kata amalun. Kemudian fi'lun, ya, berbuat, perbuatan, itu juga pekerjaan lahiriah. Tapi ada kata syu'un atau syu'nun, ya, syu'un, ya, di dalam surah Ar-Rahman itu sangat-sangat menyentuh, ya. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Masya Allah. Allah sendiri menyatakan, hei hambaku, aku itu setiap hari juga sibuk memenuhi seluruh kebutuhan makhlukku. Masya Allah. Jadi seperti himbauan Bapak Gubernur tadi, mari kita tetap tidak surut semangatnya, karena kita adalah khalifah, kita adalah pemimpin yang ada di muka bumi untuk melestarikan bumi ini. Kemudian kata takdimun, itu juga yang terkenal lighat, ya. Jadi takdimun itu lighat, yakni investasi untuk jangka panjang, sehingga bagi kita para ASN atau siapapun kita yang memegang amanah pekerjaan, niat kita beramal jangan hanya untuk kepentingan saat ini, tapi yang nanti akan kita petik di yaumul akhir. Nah, oleh karena itu di hari-hari pandemi seperti ini, kita menjadi indah rasanya ketika kita makin merasa dekat kepada Allah. Maka setiap pergerakan kita, misalnya keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita naik kendaraan, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan seterusnya, di setiap jengkal pergerakan pekerjaan kita penuh dengan yakni zikrullah, penuh dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena situasi, maka pemerintah membuat regulasi yang sedemikian rupa untuk melawan pandemi ini. Salah satunya adalah WFH. Saya mah sejak dulu WFH, tapi hanya hospital. Ya habis gimana? Kami para dokter sampai Ikatan Dokter membuat poster, wahai masyarakat, tinggallah di rumah. Ya, kami sebenarnya ingin tinggal di rumah, tetapi bagaimana dengan pasien-pasien kami? Ya, dengan tinggal di rumah itu kita semua berharap orang-orang yang harus dirawat itu makin hari makin sedikit. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, hari ini hampir seluruh rumah sakit menyatakan full, penuh dengan pasien. Sehingga rumah sakit sampai di level
kecamatan itu tetap harus bersiap diri untuk merawat segala macam jenis kondisi pasien. Jadi tetaplah di rumah, dan itu seperti tadi yang Bapak Gubernur sampaikan di sambutannya, itu adalah mengikuti perintah Nabi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagi seorang muslim hari-hari itu ibaratnya adalah merenda. Ya, mungkin ibu-ibu yang lebih akrab dengan istilah merenda. Jadi kain yang direnda itu akan menjadi apa? Itulah sebetulnya seorang muslim menjalani hari-hari. Nah, dulu sebelum pandemi mungkin ya hari-hari itu hanya berlalu biasa. Ya, ini di slide saya sampaikan doa-doa yang biasanya ini dihafal oleh anak-anak. Ya. Bahkan ya anak-anak pokoknya. Orang tua juga sering, Dek, coba apa baca doa sebelum tidur, Dek, apa baca doa sebelum makan, Dek, apa baca doa sebelum wudhu, setelah wudhu, dan seterusnya. Itu anak-anak. Nah, kita maaf ini orang tua, doa enggak ini gitu loh. Jangan-jangan kitanya enggak doa, padahal mungkin juga hafal. Ya sebagian sih mungkin enggak hafal. Tapi ayolah dalam rangka taqarrub ilallah tadi, hari-hari menjalani pandemi ini kita lafalkan doa-doa ini sebagai bentuk, ya kalau ibaratnya mau bergabung itu sebagai bentuk apa tadi? Masuk link ya. Jadi supaya kita ini termasuk apa? Termasuk hamba Allah yang soleh. Mari kita lantunkan doa-doa seperti ini. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jelas-jelas. Bahkan kalau seorang filsuf mengatakan cogito ergo sum, ya, aku ini ada karena aku berpikir dan menelurkan buah pikiran. Maka bagi orang muslim, aku ini ada karena aku berzikir, begitu, dan Allah menerima zikirku. Ya, lagi-lagi berbagai macam doa telah diajarkan, mari kita manfaatkan menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah. Karena sesungguhnya doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Apalagi kalau bukan dengan doa, dan Allah itu langsung ya mendengar doa-doa kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, dengan menyebut namamu, ya ini pas banget dengan pandemi. Dengan menyebut namamu, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak bakalan menjadi madharat buat kita apapun itu, fil ardi wala fis sama', di bumi maupun di langit. Ini pas banget untuk pandemi seperti ini. Padahal ini adalah doa yang tuntunannya rutin dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Mudah sekali. Kemudian yang sebelahnya adalah Sayyidul Istighfar, yang mana dikatakan oleh Nabi, siapa yang membaca ini di pagi, sorenya meninggal husnul khotimah. Yang membaca di sore, paginya meninggal husnul khotimah, insya Allah. Maka Bapak Ibu sudah banyak terdengar berita, ya, belum lama juga saudara kami jam 9 masih nulis WA mengeluh kok sesek, kemudian tambah berat, panas, kemudian kejang, dan jam 1 siang harinya meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mari sekali lagi senjata ini selalu siaga kita pakai ya setiap saat. Dan zikir betul-betul mampu menyehatkan tubuh kita. Ya, tadi Ustadz Muhammad Nur, Masya Allah, di dalam surah Yunus itu, ya, wasyifa, ya, wasyifa. Jadi Quran ini yang dicontohkan hanya satu lafal, yakni istighfar. Itu sudah diteliti huruf lam, huruf ra, huruf ghain, itu Masya Allah berpengaruh terhadap compliance paru-paru
di mana dia yang bertanggung jawab terjadinya difusi osmose darah, sehingga kemudian urat-urat saraf kita ini betul-betul menjadi sehat. Ini Masya Allah. Dan Nabi ternyata menuntunkan 70 kali atau 100 kali membaca istighfar. Kemudian Bapak Ibu, mumpung pandemi yang selama sebelum ini mungkin kita sholatnya ya dalam keadaan buru-buru, tidak terlalu menyempatkan, mari kita perbaiki. Ya, kalau perlu jadilah orang yang intidharus shalah, yakni menunggu sholat. Artinya apa? Sudah bersiap siaga ya di waktu-waktu menjelang azan dan seterusnya. Gerakan sholat dan doa-doa dalam sholat pun sudah banyak yang meneliti. Ini saya kodifikasikan berbagai macam penelitian, itu sudah sangat-sangat scientifically approved ya. Sudah istilahnya itu betul-betul absah secara akademik, secara ilmiah. Sejak berdiri, ruku, sujud, duduk sampai salam, semuanya sudah pernah diteliti dan hasilnya luar biasa. Ya, saya sampai menulis buku ini rasanya ingin terus menulis karena tidak habis-habisnya menulis keajaiban gerakan sholat. Ya, ini sejak saya tulis, saya jadi mahasiswa kedokteran Gajah Mada tahun 87 sampai saya jadi ahli bedah tahun 2007. Jadi berapa itu? Itu Masya Allah luar biasa sholat ini. Makanya tidak heran kalau kemudian ada hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama-tama dihisab nanti dari amal kita nanti adalah sholatnya. In saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasadat sairu amali. Masya Allah. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, naudzubillah min dzalik, yang lain pun dianggap tidak bagus. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, seperti yang banyak kita dengar, ternyata bagi seorang Islam menjadi keluarga Allah itu dimulainya dengan apa? Dengan memperbanyak tilawah. Kalau dulu ada istilah tiada hari tanpa apa, tanpa apa, tanpa apa. Mari mulai sekarang tiada hari tanpa tilawah. Juga sudah diteliti bagaimana pengaruh tilawah terhadap kesehatan. Bahkan sel-sel kanker pun serinken. Serinken itu kalau bahasa Jawanya itu mohon maaf, apa Pak? Kisut. Ngomong kerit. Ya sudah, pokoknya itu serinken ya. Itu kanker, virus lewat. Ini tilawah ini. Makanya ayo. Ya, saya juga sedang meneliti dengan mahasiswa tentang bagaimana pengaruh murotal terhadap skala nyeri, terhadap kapasitas paru-paru, terhadap hipertensi dan seterusnya. Luar biasa ini dengan tilawah ini. Nah, maka bersuara dengan suara kita sendiri, kita dengarkan, makin lama makin nyaman, itulah pilihannya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat, coba mulai hari ini, ayo kita mencoba menyuarakan tilawah kita sampai kita sendiri merasa wah nyaman gitu. Wah belum bisa Ustaz. Kalau belum bisa tinggal puter murotal siapa, syekh siapa yang kita cocok dengan langgamnya, dengan gayanya, terus tirukan. Saya yakin lama-lama bisa kok. Ya, jadi menjadi keluarga Allah itu ternyata hadis. Ya, bunyinya inna lillahi. Kenapa Pak? Kok wa inna ilaihi rajiun? Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah itu ada keluarga dari golongan manusia. Siapa itu? Manhum, kata para sahabat. Nabi menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Jadi ayo kita menjadi keluarga Allah ya, dengan cara kita menjadi ahli Quran. Nah, mudah-mudahan berkenan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin wal hadirat peserta, pasang target ya.
tiap hari baca berapa, terserah ya, terserah. Tapi mulai hari ini pasang target. Ada yang mungkin berapa Pak? 1 ruko ya biasanya, 2 ruko ya, silahkan. Ruko itu tanda ain, tanda berhenti baca. Syukur bisa 1 halaman, syukur bisa 2 halaman. Ya, anak-anak muda punya kelompok namanya ODOJ, One Day One Juice, Masya Allah. Syukur ada yang punya tekad. Ini yang saya sudah kenal, Ibunda Pamela Sunardi Sahuri. Beliau penggerak 1 hari baca 2 juz dan khatam tiap 2 Jumat, Masya Allah. Yang lebih mantap lagi, mau khatam tiap 10 hari, berarti sehari tilawah 3 juz. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama, para kiai, para hafizul Quran, yakni selalu khatam setiap hari Jumat. Ini yang namanya fami bisyaukin. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang tertarik untuk masuk ke fami bisyaukin, ya nanti setelah forum ini kontak saya. Bismillah ya. Nah, kenapa saya Quran? Ini loh, akrabnya orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran itu seperti akrabnya generasi masa kini dengan handphone, Masya Allah ya. Jadi ayo, kalau kita ya kepengen kita menjadi keluarga Allah, ya minimal Ustaz, ini handphone saya ada Qurannya, ya. Ini persoalannya dibuka enggak itu? Nah, Bapak Ibu, ini juga saya berpesan bagi yang mampu untuk menggantung wudhu. Apa itu? Ya, saya tulis berdasarkan banyak riset juga, bahwa ternyata menggantung wudhu itu adalah desinfeksi dunia akhirat. Artinya dunia ya kuman-kumannya hilang. Saya sudah pernah neliti betul itu ya, bahwa orang yang terbiasa wudhu dengan orang yang tidak terbiasa wudhu beda. Bahkan orang yang tadi malam sholat tahajud dengan yang tidak beda, Masya Allah ya. Itu gantung wudhu, dan ini senjatanya Panglima Besar Jenderal Sudirman waktu beliau gerilya mempertahankan Yogyakarta atau negara ini ya, dalam perang gerilyanya beliau, Masya Allah ya. Ini beberapa penelitiannya, apalagi yang mengefektifkan perbuatan istinsak dan istinsar. Istinsak adalah menghirup air ke hidung, kemudian istinsar itu menghembuskan kembali ya. Jadi bunyinya menghirup dan menghembuskan kembali ya. Jadi bukan, maaf ya, beberapa orang soalnya wudhunya itu maaf kayak ngupil gitu bukan, tapi menghirup dan menghembuskan kembali, Masya Allah. Ini yang benar. Nih penelitian kami di kampus ya, yang sebelah kiri yang titik-titiknya itu sedikit, yang sebelah kanan itu yang titik-titiknya banyak. Itu yang saya ceritakan. Titik-titik itu adalah bakteri, Pak, Bu. Lihat, yang tadi malam tahajud bakterinya sedikit, yang tadi malam tidak tahajud bakterinya. Nah, jadi Masya Allah ini ya, pandemi ini sangat dibutuhkan ya, perbuatan kita gantung wudhu. Nah, juga mungkin selama ini kita ya habis wudhu ya berlalu saja ya, tapi kita jarang meresapi doa ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini ayo ya. Makanya ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang tadi, poin nomor 1 tadi, menjaga sholat. Dalam arti dia udah siap ya, waduh udah mau duhur, udah siap-siap wudhu, karena wudhunya juga nyaman ya. Kemudian ada waktu untuk berdoa. Tapi enggak, ini udah waladhdallin, imamnya kulhu ya, wudhunya wah langsung ya, ini enggak sempat. Oh, imamnya kulhu gimana? Nah, ini maksud saya. Ayo
pandemi ini kita perbaiki. Nah, ini bagi yang dikaruniai oleh Allah dipilih menjadi bintang tamu. Bintang tamu adalah orang-orang yang dijadikan positif dengan takdir Allah, harus menjalani isolasi mandiri, ya Bapak tadi. Ya, tetap jalani, dan saya sarankan tadi yang saya maksud, tetap jaga aktivitas, karena tubuh ini butuh gerak. Karena kalau tidak, ya maunya kan tetap sehat, tapi malah menjadi yang DM gulanya enggak terkontrol, yang hipertensi enggak terkontrol, yang berat badan enggak terkontrol. Jangan, ya, jangan. Ayo sehat gaya Rasul, ya. Itu adalah bagaimana tetap menjaga kebugaran dalam kondisi apapun, ya. Jadi nilai sehat dalam Islam ini adalah tentang bagaimana Islam itu sudah membuat rambu-rambu seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu aspek pun kecuali Islam itu sudah berbicara. Dalam makan minum jelas. Tapi memang begini Bapak Ibu, ada yang mengatakan wis lah ngelawan pandemi ini sing penting mangan. Ya toh, betul loh? Mangan masker kerja, mangan masker kerja. Akhirnya mangan masker. Kerja mangan masker tadi. Ya. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Ini sebetulnya kata-kata kuncinya itu di keseimbangan aktivitas, istirahat, makan, itu yang penting terjaga. Ya, olahraga itu sebetulnya tidak perlu ribet, ya. Tidak perlu, ya, tapi ya monggo. Saya kira di era ini semua orang sudah punya sepeda semua, ya. Ya silahkan, tetapi hakikatnya adalah fisik yang terus aktif, karena kita itu butuh gerakan. Nah, zaman dulu olahraga yang paling diandalkan itu memanah, dan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang paling terkenal, juara jago manahnya itu. Bapak sudah pernah lihat di Museum Madinah itu lengkungnya, kita kan tahu ya, busur ya. Busur itu kan melengkung terus ada tali, betul nggak? Itu lengkungnya, busurnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu seperti huruf C, tapi ke depan Pak. Melengkungnya itu ke depan. Lu saya juga, kewalik. Jadi makanya begitu waktu direntang itu, makanya kan istilah di pemanan kan ada LB ya, satuannya itu LB-nya paling tinggi itu. Sampai hari ini belum ada yang mengalahkan LB-nya Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Nah Bapak Ibu, ini sudah akhir dari slide saya. Bahkan perkara-perkara yang sepele-sepele, misalnya biasanya tiap hari Jumat kita potong kuku, kita merapikan kumis, ya, merapikan rambut-rambut, bulu-bulu, itu ayo semua kita proyeksikan, ya, proyeksikan ke mana? Ke penghambaan kita kepada Allah, gitu loh. Irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.